Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun kalian berada. Halo semuanya, perkenalkan namaku Erasna Kusmohodani dari kelas 12 IPA 1. Di video kali ini, aku akan menjelaskan dan memperkenalkan kalian seorang ilmuwan yang hebat, yaitu Ibnu Al-Haytham. Nah, sebelum kita mulai, aku mau memberitahu nih beberapa topik di video ini. Yang pertama, siapa sih sosok Ibnu Al-Haytham ini? Yang kedua, bagaimana riwayat perjalanan seorang Ibnu Al-Haytham hingga beliau ini menemukan teori-teori dan penemuannya. Lalu, bagaimana akhir hayat seorang Ibnu Al-Haytham? Dan yang terakhir, hal apa yang bisa kita ambil dari seorang ilmuwan hebat ini? Tanpa berlama lagi, kita mulai saja ke pembahasan. Ibnu Al-Haytham, atau dengan nama lengkapnya yaitu Abu Ali Al-Hasan bin Al-Haytham Al-Basri Al-Misri, lahir pada tanggal 1 Juli tahun 354 Hijriah atau 965 Masehi di kota Basro, Irak Selatan. Di dunia barat dikenal sebagai panggilan Al-Hazen. Al-Haytham berasal dari keluarga Arab Persia pada masa dinasti Buwayhi. Keluarga Ibnu Al-Haytham berasal dari keluarga yang akrab dengan dunia ilmu pengetahuan. Latar belakang keluarganya berasal dari golongan miskin, namun memiliki keinginan dan tekad yang kuat untuk melanjutkan pendidikan. Sejak kecil, ia dikenal cerdas dan menunjukkan minat besar terhadap ilmu pengetahuan. Pendidikan awalnya ditempuh di kota kelahirannya, yaitu Basra dan Baghdad. Baghdad pada masa itu menjadi pusat ilmu pengetahuan Abbasiyah dan merupakan pusat intelektual penting dalam peradaban Islam. Di kota Basra, ketika beranjak dewasa, ia masuk dalam lingkaran birokrasi dengan menduduki jabatan hakim. Namun, ia memutuskan untuk melepaskan jabatan tersebut karena menyadari bakatnya sebagai seorang ilmuwan. Akhirnya, pemerintah tak dapat berbuat banyak. Apalagi ia pada saat itu sempat pura-pura sakit agar pemerintah meloloskannya. Akhirnya, rejim saat itu dinasti Buwayhi memberikan persetujuan pengunduran diri Al-Haytham. Di lain hal, masyarakat memang mengakuinya sebagai penulis brilian yang rajin menulis buku dalam berbagai bidang. Setelah menyelesaikan pendidikannya dan sempat diangkat menjadi pegawai pemerintah di kota kelahirannya, ketertarikan yang mendalam terhadap ilmu pengetahuan mendorongnya untuk meninggalkan birokrasi dan merantau ke kota-kota ilmiah seperti Ahwas dan Baghdad. Setelah itu, ia pergi ke Suriah antara tahun 996 sampai 1021, di mana ia bekerja untuk pemerintah dan mengajar seseorang bernama Sukrab. Setelah itu, beliau melanjutkan perjalanannya ke Mesir. Kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan dibawa ke Mesir, di mana ia diterima oleh Khalifah Al-Hakim dari dinasti Fatimiyah. Beliau mendapatkan undangan karena Ibnu Al-Haytham dapat dan mau terlibat dalam proyek-proyek ilmiah dan pembangunan, termasuk upaya untuk mengendalikan banjir Sungai Nil. Selama di Mesir, ia pernah mengabdi di Universitas Al-Azhar. Ia juga menerjemahkan banyak buku matematika dan astronomi ke dalam bahasa Arab dan memperluas pengetahuan ilmiah pada masanya.
Setelah belajar di Al-Azhar, Ibnu Al-Haytham melanjutkan pendidikannya secara otodidak. Ia mengembangkan ilmunya lebih lanjut dalam bidang-bidang seperti pengobatan dan fisika, serta menulis lebih dari 200 karya ilmiah yang mencakup berbagai disiplin ilmu. Perjalanan dan penemuannya diantaranya yaitu teori cahaya dan penglihatan. Menurut Ibnu Al-Haytham, penglihatan terjadi ketika cahaya dipantulkan dari objek dan masuk ke mata, menentang pandangan sebelumnya yang menyatakan bahwa mata memancarkan cahaya. Teori ini dijelaskan dalam karyanya yang terkenal, yaitu Kitab Al-Manajir atau dalam bahasa Inggris yaitu Book of Optics. Beliau menuliskan buku Al-Manajir ini ketika beliau di penjara. Beliau ini melihat cahaya dari luar yang memancarkan dari lubang kecil di ruangannya. Pengamatannya ini melahirkan inspirasi tentang bagaimana mata memproyeksikan cahaya yang diterimanya. Pengamatannya ini pun melahirkan pandangan baru dalam dunia optik. Sebelumnya, ilmuwan Yunani seperti Ptolemy dan Euclid menganggap bahwa mata memancarkan visual flux yang bersumber dari suatu titik di bola mata untuk melihat objek. Al-Haytham membantah teori tersebut dan membuktikan bahwa mata tidak memancarkan cahaya, justru mata yang menerima cahaya. Penemuannya ini menjadi dasar dari pembuatan berbagai alat optik seperti kacamata, kamera, mikroskop, dan teleskop. Selanjutnya, metode ilmiah. Ibnu Al-Haytham salah satu ilmuwan pertama yang menerapkan metode ilmiah dengan ketat, termasuk observasi, eksperimen, dan verifikasi untuk menguji hipotesis. Ketiga, kamera obskura. Ibnu Al-Haytham merancang kamera obskura, sebuah alat yang menunjukkan bagaimana cahaya dapat digunakan untuk memproyeksikan gambar pada permukaan datar. Prinsip kerja kamera ini menjadi dasar bagi pengembangan kamera modern. Yang keempat, refleksi dan refraksi cahaya. Refraksi cahaya. Ia melakukan cahaya eksperimen untuk memahami refleksi pemantulan dan refleksi pembiasaan cahaya. Secara keseluruhan, penemuan-penemuan Ibnu Al-Haytham tidak hanya memberikan kontribusi signifikan dalam ilmu optik, tetapi juga mempengaruhi banyak disiplin ilmu lainnya, menjadikan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah sains. Ketika Ibnu Al-Haytham mengalami kegagalan dalam proyek Sungai Nil untuk melindungi dirinya dari kemarahan Khalifah, ia berpura-pura gila yang mengakibatkan ia dipenjara dari tahun 1011 hingga 1021 Masehi. Selama masa terpencilnya, ia menghasilkan karya-karya penting termasuk kitab optik yang menjadi salah satu kontribusi terbesarnya dalam ilmu pengetahuan. Setelah kematian Khalifah Al-Hakim pada tahun 1021 Masehi, Ibnu Al-Haytham dibebaskan dari penjara. Ia kemudian kembali aktif dalam kegiatan akademis di Universitas Al-Azhar di Kairo, di mana ia mengajar dan melanjutkan penelitian ilmiah di bidang optik, matematika, dan fisika. Selama sisa hidupnya, Ibnu Al-Haytham menulis lebih dari 200 karya ilmiah yang mencakup berbagai disiplin ilmu. Ia dikenal tidak hanya sebagai ahli optik, tetapi juga sebagai matematikawan dan ilmuwan dalam bidang fisika dan astronomi. Karyanya sangat berpengaruh dalam perkembangan ilmu pengetahuan baik di dunia Islam maupun Barat.
Ibnu Al-Haytham meninggal dunia di Kairo pada tahun 1039 Masehi dalam usia sekitar 74 tahun. Ia meninggalkan warisan yang dalam sejarah sains dan namanya terus dikenal sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam perkembangan ilmu optik dan metode ilmiah. Nama Ibnu Haytham dikenang dan diabadikan dalam asteroid 59239 Alhazen sebagai penghormatan atas kontribusinya yang luar biasa dalam ilmu pengetahuan terutama di bidang optik dan metode ilmiah. Karyanya yang terkenal, Kitab Al-Manajer Optik, buku optik, menjadi dasar bagi banyak penelitian di bidang optik dan astronomi. Dengan demikian, penamaan asteroid 59239 Alhazen merupakan bentuk penghormatan yang sangat luar biasa untuk Ibnu Al-Haytham. Ibnu Al-Haytham menghadapi banyak kendala, termasuk tekanan politik dan kendala finansial. Tetapi ia tetap teguh pada prinsipnya dan tidak pernah mengkompromikan integritas ilmiahnya. Kemampuannya mengatasi rintangan dengan kebijaksanaan dan keteguhan hati menginspirasi kita semua untuk tidak menyerah saat menghadapi tantangan. Alhamdulillah, selesai sudah pembahasan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila mana ada informasi yang kurang detail, kalian boleh komen di kolom komentar. Akhir kata, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.